Halo semuanya, kali ini kita udah masuk episode kedua dari Ngobras Kuy, ngobrol asik bareng anak UI. Nah, di video kali ini gue udah bareng sama salah satu anak yang sangat inspiratif. Dan gue ketemu dia di salah satu konten yang viral di TikTok karena prestasi yang bejibun banget. Jadi langsung aja kita sapa anaknya, Belinda. Hai Belinda. Hai penontonnya. Kita jangan tegang gitu dong, Bel. Enggak tegang kok. Okay. Terpana ya lihat intronya. Oh gitu. Nah, kita di sini bakal ngobrol-ngobrol santai seputar Belinda. Jadi Belinda ini anak UI, khususnya anak FEB yang prestasinya itu banyak banget. Dikit kepoin kamu, Bel, di LinkedIn. Dan itu bener-bener aku sampai ngebacanya tuh sampai kayak show 5 more. Bener-bener kayak wow, ini bener-bener keren banget. Jadi akademiknya bagus banget. Sih mikir gak sih sebenarnya gimana sih cara biar kita tuh bisa ikuti jejak Belinda ini, dan gimana sih sebenarnya kunci-kunci sukses sama Belinda biar bisa kita mengikuti jejak Belinda penuh prestasi ini. Jadi langsung aja kita ngobrol-ngobrol bareng sama Belinda. Kenapa sih alasan kamu milih di jurusan FEB yang sekarang? Jadi fun fact-nya dulu itu aku pas SMA, kelas 10-nya tuh IPA, kelas 10 semester 1 IPA. Ya, tapi jujur-jujuran aja kali ya. Dulu tuh di IPA tuh kompetisinya tuh kenceng banget gitu loh. Kompetisinya tuh bener-bener sangat super sengit. Nah, sementara aku mikir, wah kalau aku mau dapet SNM susah nih kalau misalnya aku di IPA gitu. Kebetulan aku tuh SMA-nya tuh di Man Insan Cendekia Serpong. Mungkin teman-teman ada yang tahu mungkin Man IC itu. Siapa yang nggak tahu ya? Jadi anak-anaknya super semua. Dia aku mikir kayak oke, kayaknya aku harus ini nih, cari jalan lain kayaknya yang lebih possibility-nya tinggi kalau aku mau SNM waktu itu poinnya. Nah, tapi aku itu tuh nggak sama kali kepikiran untuk pindah ke IPS karena kayak mikirnya oke, kayaknya berarti nanti mungkin jurusannya tuh yang bukan yang kayak kedokteran gitu ya. Nah, tapi waktu itu pas mau bulan ketiga masuk IPA, aku sering lihat berita-berita ekonom-ekonom ataupun kayak pekerjaan-pekerjaan yang memang di ranah soskum itu kok keren banget gitu. Maksudnya mereka bisa prediksi ekonomi, mereka bisa bikin riset, mereka bisa bikin kebijakan gitu-gitu, dan aku rasa kok seru kayak gitu. Pas aku eksplor lagi, ini adalah orang-orang ekonomi dan bisnis, khususnya aku lihat lulusannya FEB UI kayak gitu. Jadi dari situ aku mulai ngerasa, kayaknya mulai ada pencerahan nih. Waktu itu kalau mau dapat SNM nih kemana? Akhirnya pas bulan keempat aku nekat, aku pindah ke IPS. Jadi waktu itu juga prosesnya susah. Akhirnya aku pindah ke IPS, dan ya selama di IPS lah aku mencoba pursue lagi passion aku apa segala macem, sampai akhirnya nemu dua nih. Aku masuk akuntansi atau aku masuk ekonomi waktu itu. Tapi setelah aku coba nanya-nanya lagi nih ke omku segala macam, udah akuntansi aja, kamu kan orangnya mungkin lebih suka ngitung dulu ya, sekarang mah udah nggak suka sumpah angka-angka. Akhirnya waktu itu akhirnya aku masuk akuntansi dan specifically-nya FEB UI. Kenapa sih FEB UI di atas kayak gitu rankingnya? Jadi mungkin dari segi kualitasnya lebih bagus. Nah, karena itu sih sebenarnya. Awal mula kamu tuh tertarik untuk bahkan mungkin jadi hobi ya? Alasannya apa sih? Pas aku masuk ke akuntansi FEB UI dengan segala penuh perjuangannya, BTW aku tuh nggak dapet SNM juga. Oh, SBM. Aku SBM. Oh, pejuang SBM. Kita pejuang SBM. Tim gak keterima SNM. Jujur juga, pas pertama kali masuk akuntansi UI itu kaget banget sih, karena orang-orangnya tuh targetnya IP 4. Oh, ini itu kayak semuanya tuh cepet banget gitu larinya waktu itu. Nah, dari situ sebenarnya aku tuh jadi ke-trigger sih. Nah, kalau aku tuh somehow ke-trigger dan termotivasi tuh karena pressure itu sendiri gitu. Aku ngeliat dari lingkungan akuntansi ya. Bener banget. Jadi kayak aku ngerasa kalau aku nggak bergerak juga ya aku makin ketinggalan. Nah, dari situ aku mulai nge-define nih, kayak kira-kira supaya aku tuh nggak jadi mahasiswa yang mungkin biasa-biasa aja gitu ya, kayak adalah kontribusinya dikit gitu buat kampus, buat negara atau buat siapapun itu, dengan apa bisa lomba, bisa organisasi, bisa magang, bisa konferensi. Itu mungkin KJH juga ngerasain kan, kayak selama jadi mahasiswa tuh banyak banget yang bisa dicoba gitu. Privilege-nya seorang mahasiswa kan kayak gitu ya, kesempatannya juga lebih banyak buat mahasiswa kayak gitu. Jadi waktu itu aku ngerasa aku harus mengejar ketertinggalan. Itu sepertinya sih kayak motivasi utama kenapa kayak aku mencoba start untuk lomba-lomba. Tapi juga nggak semulus itu juga gitu. Aku bisa bilang aku tuh di awal ikut lomba 20-30 lomba tuh yang menang paling 1-2 gitu. Jadi sisanya kalah. Jadi kayak balik modal juga enggak. Dari 1-2 kemenangan di awal dengan nyoba 20, menangnya 1, itu lama-lama aku jadi tahu gitu kayak tips dan triknya atau strateginya kalau misalnya menang di lomba jenis ini tuh gimana sih dengan banyak kalah itu. Jadi lama-lama ada domino efek gitu sih, kayak dari 20 yang menang 1, nanti untuk ke round berikutnya dari nyoba 20 yang menang jadi 5 gitu. Terus lama-lama kalau udah bisa strateginya,
lama-lama ya mungkin nyoba 10 menangnya 9 kayak gitu. Jadi gak mulus juga sih mungkin teman-teman di sini yang nonton mau start untuk lomba-lomba. Ada yang mungkin sekali langsung menang gitu kan. Tapi kalau aku sendiri sih enggak, aku butuh 20 kali dulu baru bisa menang. Aku ngerasa aku tuh berkembang kalau aku tuh berkompetisi gitu, kayak gitu. Jadi makanya aku rasa karena aku mau berkembang terus, makanya aku coba lagi untuk berkompetisi seperti itu. Soalnya kadang ada yang nanya, Bel, udah dong stop aja gitu, maksudnya kan udah nyoba semua segala macam. Nah aku tuh ngerasanya kalau aku nggak nyoba lagi, aku nggak stop gitu berkembangnya kayak gitu. Jadi kayak gitu sih mungkin motivasinya sih Kak. Ini juga bisa sih jadi motivasi mungkin buat teman-teman yang lagi nonton juga dan ngerasa kayak aduh capek banget ikut lomba, kalah mulu gitu. Itu sebenarnya jadi hal yang bagus ya, karena biasanya belajar dari situ nanti kedepannya bisa jadi lebih baik lagi kayak gitu. Aku penasaran sih Bel, kan kamu tadi juga sempat nge-mention ya, ada juga orang-orang yang komentarnya tuh kurang enak. Pernah nggak sih ada orang yang kayak gitu? Dan dan omongan orang yang paling ini nggak kamu lupain gitu, yang pernah mereka bilang ke kamu? Kalau omongan gak enak mah banyak banget sih. Maksudnya tiap hari ada aja pasti omongan gak enak. Ya namanya orang pasti ada yang suka dan gak suka kan. Termasuk ketika maju, mungkin dia melihat kita maju terus kayak mendapatkan mungkin apa yang mungkin dia belum bisa dapat, akhirnya dia nyerang kita atau segala macam. Jujur pernah atau enggak sering sih kayak di IG tuh random kan biasanya orang nge-DM atau bahkan di WhatsApp tiba-tiba, di email, bahkan pernah di email yang benar-benar isinya tuh kayak menjatuhkan lah, lebih ke arah. Karena kan aku gini ya, aku kan kalau misalnya tiap kali menang orang apapun itu, aku tipenya tuh yang pesan-pesan yang menjatuhkan banyak jujur. Tapi pertama kali aku dapat itu pas aku semester 2 sih. Aku masih ingat ada orang random DM gitu. Waktu itu kan aku juga belum pernah dapat kata-kata kayak gitu. Terus tiba-tiba dapet tuh kayak langsung jujur agak ngedown sih, karena tiba-tiba lu nggak kenal orangnya, terus tiba-tiba orangnya kayak dalam banget nusuk gitu kan, ngomongin kayak ya aku kalau nggak menang ngapain lu share kayak gitulah. Jujur tuh terpukul sih, karena kayak aku juga masih struggle gitu kan, mencoba untuk ayo Bel bisa despite lu udah kalah banyak tapi lu masih bisa gitu. Aku masih struggle kayak gitu. Terus ada orang yang malah nge-tweet itu, akhirnya pas semester 3, 4, 5, 6 sampai sekarang dapat lebih banyak DM kayak gitu jujur tiap hari yang nggak suka, atau bahkan itu aku sempat bilang, aku pernah diomongin juga di Twitter. Mungkin ini salah satu alasan aku kenapa aku tuh nggak berani install Twitter sih. Beberapa kali temanku bilang kayak lu implicitly diomongin di Twitter kayak gitu sama beberapa orang yang teman-teman aku juga gitu. Tapi dari situ belajar sih kayak kalau teman-teman di sini penontonnya YouTube Perkajian lagi berjuang juga buat sesuatu, kalau ada orang yang mau ngejatuhin ya, termasuk mungkin keluarga sendiri, kadang kan sering ya yang ngejatuhin keluarga sendiri, misal itu gak usah dihirauin lah, itu noise aja, itu kayak jalan aja. Betul itu benar-benar harus dicatat sih, karena nanti Indian ya kita berjuang buat diri kita sendiri gitu loh. Maksudnya mereka nggak pay our bills kan. Ya nggak sih? Apa sih menurut kamu momen kegagalan kamu saat kamu di UI gitu, saat kamu di masa perkuliahan? Sebenarnya banyak banget ya momen kegagalan selain lomba di UI. Yang kalau diingat-ingat lagi, kadang kita kalau misalnya mau tidur, kalau kita lagi overthinking, kadang berusaha untuk mengatasi overthinking kalau kita tuh nggak bisa dapetin apa yang kita mau sekarang tuh dengan flashback gitu kan ke masa-masa lalu dimana struggle tuh berat banget tapi kita bisa berhasil survive sampai hari ini gitu. Kalau aku inget-inget lagi sih, kegagalan yang paling super selain lomba itu adalah matkul sih. Iya, jadi waktu itu berat ya di FEB ya, yang katanya kalau ketahuan aneh-aneh dikit di DO tuh kan dengar-dengar. Sangat inilah menjunjung tinggi integritas. Ya. Jadi itu aku ingat banget ada satu matkul yang memang aku tuh dapat dosen yang standar nilainya tuh tinggi lah. Maksudnya kalau kita bilang dosen bukan zong juga sih. Jadi dia tuh punya ekspektasi ekspektasi yang tinggi terhadap mahasiswanya. Jadi kayak kita harus extra effort di pelajaran dia kayak gitu. Nah inget banget aku tuh udah mati-matian belajar untuk UTS-nya karena banyak yang gak lulus matkul ini kan, aku kayak aware banget nih gitu kan. Tapi dodolnya kan kalau kita tuh bawa UTS, kita tuh harus bawa kartu UTS ya dengan ngasih cap sama tanda tangan. Aku dodolnya aku bawa, tapi aku tuh nggak minta tanda tangan sama capnya. Jadi pas udah masuk ke ruang ujian, karena di FEB tuh super ketat regulasinya, aku tuh kayak ngabisin waktu 30 menit waktu pengerjaan ujian hanya karena aku harus nunggu cap sama tanda tangannya. Ini kegagalan yang lebih ke arah aku tuh orangnya bisa dibilang detail, tapi di sini tuh aku bener-bener gak prepare samsak gitu loh, gak prepare hal-hal yang sebenarnya tuh remeh. Menit habis ya udah, akhirnya hasilnya juga gak maksimal karena ya
30 menit tuh lumayan banget kan buat satu soal. Apalagi nih matkulnya ngitung gitu. Nah, mungkin yang kedua, kayak mungkin singkat aja. Waktu pas aku tahun kedua itu mamaku tuh sakit kanker. Aku gagalnya adalah kayak aku tuh, tau gak sih teman-teman kalau udah punya ambisi tapi lupa sama sekitar gitu. Nah itu tuh aku tuh kayak gitu dulu pas tahun kedua. Jadi kayak sering ketemu tapi justru aku tuh nggak peka sama hal-hal yang orang tua tuh alamin gitu. Nah itu aku rasa tuh kegagalan terbesar juga sih buat aku. Kayak lu punya ambisi, punya target, apalagi zaman sekarang, tapi jangan lupa ngeluangin waktu untuk memperhatikan orang-orang sekitar yang kita sayang, kayak gitu. Ini pasti pertanyaan yang orang-orang pasti pada kepo sama kamu. Dengan kamu kuliah akademik yang susah, mungkin banyak achievement ataupun pengalaman intern kamu. Nah itu tuh gimana sih sebenarnya kamu tuh bisa balancing semuanya gitu? Kayak time management ala kamu itu tuh kayak gimana sih sebenarnya, Bel? Manajemen ya. Kalau manajemen aku sendiri, aku tuh orangnya no to plan banget sih, Kak. Maksudnya yang lebih ke arah aku tuh punya, aku bisa tunjukin notes gitu nih, kayak gini. Sekarang misalnya aku fokusnya apa nih? Aku akademik, magang, lomba, konferensi, sama misalnya apply full time, kayak gitu. Nah, tuh aku benar-benar ngejabarin sedetail mungkin apa yang harus aku lakuin, komitmennya tuh apa, deadline-nya tuh kapan gitu. Nah, dari aku nge-plotting dari si notes itu, aku plotting lah ke Google Calendar, ke reminder aku di HP. Jadi dua itu sih sebenarnya. Jadi kayak lebih ke arah aku tuh coba untuk well prepare, mendefine apa yang aku harus lakuin, supaya tiap hari tuh aku berprogres semua gitu komitmen yang aku ambil. Karena kadang waktu orang tuh terbuang, mungkin ada orang bisa ngerjain dari A sampai Z. Tapi kayak ketika kita ngerjain A sampai D, kok udah capek banget ya, kok dia bisa ya A sampai Z. Nah, aku lihat salah satu core penyebabnya adalah karena memang udah capek duluan untuk mikirin apa yang gue harus lakuin hari ini. Tenaganya habis di situ, sehingga cuma bisa sampai dari sementara. Kalau aku lihat, orang yang udah prepare banget nih, dia udah nggak mikirin lagi dia harus ngerjain apa, udah tahu, udah prepare, dia tinggal kerja doang. Ya tenaganya bisa terutilisasi dengan baik, bisa A sampai Z. Jadi kalau aku tuh tipsnya itu yang pertama. Sama yang kedua, teman-teman harus bisa define juga sih kayak teknik-teknik manajemen waktu yang mungkin teman-teman bisa apply ke keseharian teman-teman. Kalau aku pakai Pomodoro kadang. Pomodoro tuh yang kalau kajian tahu kan? Iya, yang kayak 30 menit kerja, 10 menit istirahat. Nah itu kan kenapa? Karena aku tuh orangnya cenderung yang dalam satu waktu tuh aku malah nggak bisa tuh kerjain satu hal aja, bosan. Aku tuh harus yang kerjain ini terus nyicil yang lain dulu gitu. Makanya aku cocok Pomodoro karena kayak 30 menit pertama kerjain ini, terus istirahat, terus 30 menit lagi kerjain yang lain gitu. Nah mungkin teman-teman lain ada yang nggak cocok karena mungkin cuma bisa ngerjain satu hal aja biar fokusnya nggak terbagi. Nah itu harus define juga sih kayak kira-kira teknik manajemen waktu mana sih yang cocok nih, kayak gitu. Kalau misalkan dalam berkuliah nih, kan kamu udah semester 7, kamu tuh ada nggak sih sebenarnya dari awal tuh nge-planning semester 1 tuh kamu bakal ngapain, semester 2 bakal ngapain gitu. Dan kalau emang kamu planning tuh sebenarnya planning kamu tuh kayak gimana sih? Mungkin kamu bisa sharing nih tips dan trik sebenarnya planning yang bagus, yang sesuai tuh yang kayak gimana sih sebenarnya buat mahasiswa? Kalau aku dari awal jujur, aku orangnya cenderung detail dan planner sih. Aku tipe orang yang prepare gitu. Makanya dari awal juga aku udah ngeset, misalnya kayak tahun semester 1-2 aku fokus apa, semester 3 apa. Contohnya dulu semester 1 aku fokus kepanitiaan, semester 2 fokus organisasi, sekali nyoba-nyoba lomba, semester 3, 4, 5 sampai akhir lomba, terus semester 4 mulai magang. Jadi kayak aku tuh plotting per semester gitu, kayak kira-kira fokus baru apa yang aku harus tempuh, kayak gitu. Baru aku nanti detailin tuh selama perjalanan di semester itu. Dari awal tuh udah tahu apa yang kita targetin di satu semester itu gitu. Nah tapi kayak gimana sih planning yang oke gitu ya. Sebenarnya tuh yang paling oke itu adalah pertama, kalian harus tahu dulu sih purpose kalian. Karena kesempatan di kuliah tuh banyak banget yang bisa diambil dan gak mungkin semuanya bisa diambil. Karena cuma punya waktu 24 jam dan teman-teman juga punya tanggungan akademik kan. Jadi kadang orang susah bagi waktunya adalah ketika dia lapar mata, ikut sana sini A sampai Z tapi susah bagi waktunya. Dan akhirnya yang akademiknya kelabakan, terus kayak akhirnya hilang, reputasinya jelek lah. Itu tipikal banget lah mahasiswa. Sebelum planning, teman-teman harus tahu dulu purpose-nya. Kayak gue tuh mau kesini, gue tuh kuliah mau dapetin objektif A. Nah, untuk mendapatkan objektif A ini, kalian tuh turunin tuh semester ini harus ngapain, semester ini harus ngapain, kayak gitu. Cara taunya dari mana? Sesimpel teman-teman lihat track record-nya cutting-cutting yang teman-teman jadiin role model sih. Sama kuliah ada kesempatan-kesempatan yang mungkin sebenarnya nggak align dengan purpose-nya, ya aku rasa sih nggak usah diambil gitu. Hanya untuk memuaskan keinginan diri sendiri supaya ikut-ikut temen doang. Balik lagi waktunya tuh nggak cukup gitu loh kalau mau ngambil semuanya. Ya nggak sih kajian kayak
Kuliah tuh banyak banget ininya. Purpose ya, the purpose. Kalau aku dulu jujur pernah ikutin salah satu kepanitiaan ya karena teman kenalan cowok dari fakultas lain. Gitu ya? Gitu ya kita bilang. Jadi memang kita harus explore dengan mengikuti program. Ya itu kan salah satu purpose-nya. Selama perjalanan nanti itu kan nggak mungkin semuanya mulus kan. Temen-temen tuh harus bisa siapin plan B-nya sih. Plan B-nya, plan C. Jadi teman-teman tuh kalau ketika gagal di plan utama itu nggak kelamaan down, nggak kelamaan mikir terus harus yang gue lakuin tuh apa sekarang. Tapi udah punya cadangannya lah intinya kayak gitu untuk bisa langsung shifting. Oh gue gagal di sini, oke gue langsung ke plan B, langsung plan C kayak gitu. Jadi tetap ter-achieve gitu objektif akhirnya kayak gitu. Karena ya banyak jalan menuju Roma sih kuliah tuh. Kamu gagal di satu pintu tuh ribuan pintu lain tuh banyak banget yang menunggu. Kayak tinggal kamu tuh nyoba dan akhirnya ntar dapet gitu. Oh ternyata ini toh pintu yang selama ini tuh yang harusnya gue buka kayak gitu. Gitu sih mungkin kayak dua hal itu ya sih sebenarnya. Berarti kamu emang nggak pernah ya ke distract dengan yang nggak penting-penting amat gitu, kayak urusan percintaan kayak gitu tuh udah nggak semikir nih ya? Aku pernah. Oh jangan salah. Cowok aku di Bali Kak. Aku buka-bukaan pertama kali di channelnya Kajian. Dia anak SBM ITB tapi udah lulus tahun ini gitu. Pasti kalian tipikal yang relationship-nya saling support ya. Pasti iya yang bukan yang benar-benar bukan yang kayak harus tiap hari chat telepon, enggak, kayak benar-benar kadang weekend doang sih jujur. Pasti anak kalian bangga gitu ya ngeliat orang tua. Mungkin sebagai closing, kira-kira apa sih, kan kamu juga berarti udah dapet suka dukanya di kampus, kamu punya kesempatan untuk bisa kasih kesan pesan buat anak-anak maba ataupun buat anak-anak yang mau masuk kampus, itu tuh apa? Masuk kampus tuh kayak masuk dunia baru sih. Semua hal yang teman-teman pernah dengar tentang kampus di Instagramnya Overheart kampus ada nggak sih? IG sambat dunia perkampusan itu tuh sama bener, baru beda banget lah sama SMP SMA, kayak benar-benar dilepas sih kuliah itu. Jadi semuanya benar-benar sesuai dengan kehendak kamu. Kamu tuh mau jadi orang yang seperti apa tuh di kuliah lah, kamu bisa benar-benar ngerancang dirimu sendiri gitu. Kan harus bisa pinter-pinter memilah lingkungan mana yang cocok untuk diri sendiri, lingkungan mana yang toksik. Hal apa yang harus teman-teman pursue, hal apa yang harus teman-teman hindari. Main bijaknya teman-teman untuk bisa membentuk diri yang ingin teman-teman tuh lihat 4 tahun lagi setelah lulus atau bahkan termasuk dunia kerja. Yang kedua adalah masuk kuliah pun tantangannya juga banyak banget. Apalagi zaman sekarang kayak kompetisi itu makin sengit. Orang-orang tuh kayak, kenapa ya orang-orang tuh cepet banget ya udah nemuin passionnya, udah bisa ngasilin duit, udah bisa ini, udah bisa itu. Terus kadang kita ngerasa tertinggal dan ngerasa kayak, kok gue biasa-biasa aja ya, ngerasa kayak insecure, nggak pede, dan akhirnya kayak hilang gitu kan. Tapi pesannya di sini adalah justru teman-teman harus bisa melihat risiko-risiko yang ada itu sebagai peluang sih. Bukan ke arah siapa yang pertama kali nyoba ini, siapa yang pertama kali dapet ini, bukan. Tapi siapa orang yang bisa ngubah risiko yang kamu punya, jadi peluang yang bisa kamu utilisasi buat development dirimu sendiri. Kayak sesimpel kamu lihat orang-orang yang kerjanya lomba, atau peer kamu nanti lomba mulu. Kalau kamu tipe yang nggak bisa ngelihat itu sebagai peluang, ya kamu akan menghindar. Tapi kalau kamu bisa lihat jadi peluang, kamu akan masuk ke lingkungan itu, terus kamu, gue mau ikutan dong gitu. Kan kamu jadi ke-develop juga kan. Jadi kayak jangan gengsi-gengsi lah. Kuliah tuh gas aja. Harus berani. Berani ngajak, berani gagal, berani ikut ini itu, berani ngambil resiko. Sama yang terakhir, relate-nya pas pandemi juga gitu ya. Kayak segede apapun ambisi kamu, teman-teman nanti terhadap sesuatu, aku mau IP-nya ini, organisasi ini, lomba ini, mapres, ini itu, punya kajian, punya YouTube, subscriber banyak. Tetap ingat untuk bisa jaga relationship dengan orang-orang sekitar yang support kamu tiap hari. Karena somehow ketika kita dibutakan dengan ambisi, terus jadi sangat individualis, banyak hal-hal yang bakal kita sesalin sih nanti. Gue itu sih 3 pesanku buat penonton YouTube ya Kajian ya. Apa yang kita diskusin, apa yang kita obrolin malam ini, kalau aku punya kesempatan dulu pas awal kuliah untuk dapetin informasi ini, itu akan sangat membantu aku ke depannya. Ya aku senang banget bisa ngobrol sama kamu Bel, makasih banget udah nyempetin waktunya. Kalau gitu, makasih semuanya buat yang udah nonton ya. Jadi jangan lupa untuk dicatat tadi apa yang kita obrolin. Semoga Ngobras Kui episode kedua ini bisa menginspirasi kalian semua. Kita ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.